Masih melanjutkan bahasan buku kita, amalan yang mendatangkan rahmat Allah, dan buku ini dibagi dua, amalan yang mendatangkan rahmat Allah berdasarkan firman Allah, Al-Quran, dan kita masih di poin itu tentunya. Di poin-poin ada 14 poin dan kita sudah jelaskan kurang lebih 4 poin pada pertemuan yang lalu. Dan nanti akan ada sebab-sebab rahmat berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini kurang lebih 16 poin. Kita akan masuk teman-teman sekalian ke poin yang kelima tentunya, hal-hal yang mendatangkan rahmat Allah. Dan rahmat sudah kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia adalah karunia. Dan karunia hanya akan didapatkan atau diistilahkan, digunakan istilah ini bagi orang yang mendapatkan sesuatu yang di luar jangkauan manusia atau tidak umum. Seperti misalnya, kalau saya lagi haus dan lapar, kemudian saya diberikan oleh seseorang makanan ataupun minuman, tidak bisa dikatakan saya dikaruniakan makan dan minum oleh orang ini. Kalau oleh Allah iya, tapi dikatakan diberikan makan dan minum oleh orang, dikaruniakan ini tidak cocok bahasanya, harus dikatakan diberikan. Dan kata-kata beri lebih di bawah daripada karunia. Kalau karunia biasa digunakan untuk sesuatu yang di luar kapasitas manusia dan tidak umum didapatkan. Seperti misalnya dikaruniai anak misalnya, atau harta yang melimpah, ya. Sesuatu yang di luar jangkauan manusia secara umum. Dan ini yang sedang kita bahas, amalan yang mendatangkan rahmat Allah. Dan sudah kita bahas poin pertama, masalah beriman kepada Sang Pencipta Allah, tentang keberadaannya, wujudnya, kemudian kita patuh kepada syariatnya, dan juga kufur kepada tagut, kufur kepada semua yang disembah selain Allah, apapun sifatnya. Karena kata kuncinya la ilaha illallah. Kemudian setelah beriman kepada Allah, yang kedua sudah kita bahas juga masalah mentaati Allah dan Rasulnya. Dengan dalil-dalilnya banyak sekali ayat Al-Quran yang menyebutkan kalimat la'allakum turhamun, la'allahum yurhamun, ya. Ini semua atau la'allakum turhamun umumnya ayat ini semua menyebutkan bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga dan yang keempat, yang ketiga mengikuti Al-Quran dan mengamalkannya, dan yang keempat mendengar Al-Quran dan diam atau insat, menyimak dan merenunginya. Pada kesempatan sekarang kita akan bahas insyaallah poin kelima dan keenam, bergabung antara memohon ampunan dan taubat. Memohon ampunan dan taubat. Saudaraku seiman, ada sebuah kapal penyelamat pada saat kita sedang berada di sebuah lautan yang luas, ombak lagi besar. Biasanya orang dalam kondisi seperti ini akan tenggelam dan akan meninggal dunia, tapi dia bisa selamat itu dengan adanya kapal. Dan kapal penyelamat pada saat ombak lagi berkecamuk dan kita tidak memiliki tunggangan sedikit pun atau apapun di atas lautan, itu kapal penyelamat itu namanya taubat. Bagaimana tidak teman-teman sekalian? Seseorang di antara kita melakukan dosa bertahun-tahun, bergelimang dengan dosa, melakukan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran, bahkan dosa-dosa yang besar sekalipun, sampai Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, ya. Orang-orang melakukan dosa-dosa syirik, dosa-dosa yang besar, dan bertahun-tahun kalau kita bahasakan sudah berkarat dengan dosa itu, tetap dengan fasilitas taubat ini dia terselamatkan. Dia taubat di akhir hidupnya terselamatkan, ya. Di zaman Nabi SAW ada orang-orang yang mengaku sebagai Nabi, ada orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya, tapi di akhir hidupnya bertaubat, masuk Islam. Seperti Ikrimah bin Abi Jahal, ya, yang sempat mendukung ayahnya Abu Jahal dalam kekufuran. Kemudian dia taubat nasuha. Dan pada saat dia taubat, akhirnya dia merasakan kenikmatan iman dan dia menghabiskan sisa umur dalam ketaatan. Sampai-sampai karena ikhlasnya taubatnya, dia setiap kali melihat Al-Quran, dia memegang lalu meletakkan di dadanya sambil mengatakan, ini firman Tuhanku yang aku lalaikan, ini firman Tuhanku yang aku lalaikan, sambil dia menangis radhiyallahu anhu. Dan setiap kali dia masuk di kancah peperangan, dia selalu mengatakan kepada teman-teman yang mujahidin, biarkan aku yang di depan sebagai tebusan atas apa yang dulu aku lakukan memusuhi Allah dan Rasulnya, dan juga apa yang ayahku lakukan. Sampai beliau terbunuh mati syahid di perang Yarmuk, ya. Jadi ada orang-orang subhanallah telah melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada dia solusi, jalan keluar. Bahkan kita tahu sama-sama hadis yang sudah masyhur, Allah gembira dengan taubat hambanya. Allah gembira dengan taubat hambanya. Jadi kalau kita berbuat salah, syaitan seringkali menunggangi keadaan
Seakan-akan dosa itu sudah terlanjur kita lakukan dan tidak mungkin diampuni oleh Allah. Atau mungkin dia membisikkan mengatakan kan sudah terlanjur kau lakukan, tidak apa-apa ulangi aja. Padahal sebenarnya orang-orang yang melakukan perbuatan dosa sekali beda hukumannya dengan orang melakukan perbuatan dosa berulang kali. Ingat saudaraku seiman, setiap kali kita berbuat kebaikan, maka balasan yang akan datang dari Allah, dari rahmatnya itu lebih besar daripada perbuatan kita. Begitu pula dosa-dosa yang kita lakukan, sekecil apapun, hukumannya lebih berat daripada perbuatan kita. Tidak ada orang yang berzina sejam di hotel, lalu Allah hukum penyakit dengan sejam misalnya. Enggak, Allah hukum dengan mungkin 5 tahun sakit, mungkin 10 tahun sakit. Jadi perbuatannya lebih, efek balasnya lebih besar daripada perbuatannya. Dan sudah pernah kita jelaskan juga dalam beberapa kali contoh-contoh pengajian kita. Kalau masih diingat, saya membahasakan sebenarnya item yang diharamkan jauh lebih sedikit dibandingkan item yang dibolehkan. Kalau Allah dengan kemahamurahannya menunggangi atau memberikan kepada kita tugas atau beban seperti misalnya hawa nafsu, pengen makan, pengen minum, pengen biologis, lalu Allah tidak siapkan fasilitasnya, mungkin wajar orang melanggar. Ini enggak, fasilitasnya dikasih. Dan ingat teman-teman sekalian, kalau ada waswas syaitan yang mengatakan kepada kita bahwasanya kalau berbuat dosa, ya maaf, kalau orang yang berbuat pelanggaran dosa itu sama saja kedudukannya dengan orang-orang yang berbuat pahala. Ya, atau misal was-was yang lain, misal orang yang ke diskotik sama ke pengajian, sama aja itu, sama-sama aja kok. Ya. Artinya sama-sama menikmati hidupnya. Enggak sama, beda sekali ini. Nanti kita akan bacakan beberapa ayat yang menjelaskan masalah perbedaannya jauh sekali gitu. Baik dalam kehidupan mereka ataupun kematian mereka. Dalam hidup dan mati semuanya berbeda. Tidak akan pernah sama orang yang berbuat dosa dengan orang yang berbuat amal saleh. Baik kehidupan ataupun kematian mereka. Dan syaitan seringkali membisikkan kepada kita was-was teman-teman. Was-wasnya begini. Kalau kau menjadi orang alim atau kau menjadi orang baik atau orang soleh dan solehah, berarti hidupmu akan susah. Misal, belum saatnya sekarang alim saya masih muda, atau belum saatnya saya menjadi orang yang baik atau soleh dan solehah atau patuh, karena nanti susah menikah, nanti susah bekerja, nanti susah dapat bergaul gitu kan. Akhirnya banyak anak-anak muda kita yang menunda taubatnya, menunda kembali ke jalan Allah, seakan-akan umur-umur dia yang merupakan prestasi terbaiknya, misal jenjang pendidikan SMP sampai SMA, ini biasanya di Indonesia dipakai untuk hal-hal yang haram. Padahal ini pondasi bagaimana dia mengatur hidupnya ke depan. Rusak di sini, rusak di sana gitu. Kalau di umur-umur ini yang dianggap dengan masa pubertas awal, kita lihat sinetron-sinetron, film segala macam Indonesia, gambarannya umur ini saatnya puas-puasin berbuat dosa. Ya, saatnya berzina, saatnya coba-coba obat-obatan, saatnya begini, saatnya tawuran, saatnya segala macam. Masih muda. Kadang-kadang bahkan orang tuanya mengatakan, oh enggak apa-apa, dulu ayah juga dan ibu masih muda seperti kamu. Kan gitu. Ini bahaya sekali ini, ya. Justru pada saat umur-umur ini prestasi terbaik. Kalau di umur ini masuk ke pesantren, belajar Al-Quran, belajar hadis, di sini terbentuk pribadinya. Kalau di umur ini tidak berzina teman-teman sekalian, tidak akan zina sampai dia mati. Tapi di sini dia buka pintu zina, dia zina nanti ke depannya gitu ya. Di sini dia buat ketaatan hafal Quran, dia akan hafal Quran, dia akan jaga sampai dia meninggal dunia. Kita bisa renungi tentunya beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita tentang apa yang saya sampaikan tadi, dan kita bisa lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla dengan sangat rinci menjelaskan kepada kita. Yang pertama itu disebutkan dalam surah Sad, surah nomor 38 ayat 28. Surah Sad, surah nomor 38 ayat 28. Silakan dibuka Qur'annya biar tahu kita tadabburi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am naj'alul ladzina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Mana bisa kami samakan antara orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi? Atau mana bisa kami menjadikan orang-orang yang patuh, muttaqin dengan orang-orang yang durhaka, fujjar? Enggak bakal sama. Orang yang baik, orang yang soleh dan soleh disukai sama Allah. Allah janjikan pahala yang besar dari perbuatannya, dan juga Allah buat manusia suka.
Pernah saya kasih contoh orang yang bakti sama orang tuanya, orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang dermawan. Semua ini pasti Allah suka, Allah janjikan pahala besar. Allah juga membuat manusia suka. Dan pada saat dia hidup pun dikenang kebaikannya. Si fulan, oh si fulan baik ya. Si fulan tuh begini, si fulan tuh begini. Kalau dia mati, oh iya si fulan baik. Beda dengan orang fujar, orang yang durhaka. Allah benci perbuatannya. Allah ancam dengan ancaman yang berat. Ya, seperti riba, zina, segala macam dusta, ya, durhaka sama orang tua, Allah benci, Allah ancam dengan ancaman berat, Allah buat manusia benci. Orang tidak ada yang suka, hidupnya dibenci, orang oh itu si fulan suka gunjing tuh, oh si fulan tuh suka mukul, si fulan tuh suka begini, dikenang buruk pada saat dia hidup. Kalau dia mati lagi lebih parah, banyak orang yang mengenang keburukan. Kita dengarkan surah lain, surah Ghafir, ayat lain maksud saya, surah nomor 40 ayat 58. Surah nomor 40 ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yastawil a'ma wal basir wal ladzina amanu wa 'amilus solihati walal musii qalilan ma tatadzakkarun. Tidak akan pernah sama antara orang buta dan orang melihat. Mustahil. Orang yang melihat lebih leluasa beraktivitas. Dia tahu ada bahaya depannya, ada lubang, ada orang yang mau berbuat jahat, dia tahu. Ya. Kalau orang tidak melihat, orang buta susah. Kata Allah tidak akan pernah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Begitu pula seperti itu perumpamannya tidak akan sama antara orang beriman dan beramal soleh dengan orang yang melakukan pelanggaran. Tapi sayang sangat sedikit kalian berpikir dalam masalah itu. Seakan-akan orang kalau jadi orang baik tadi saya bilang, orang jadi patuh sama Allah, dikucilkan, susah menikah. Ini semua kedustaan, waswas syaitan. Enggak benar, teman-teman sekalian. Dalam ayat yang lain surah Al-Jathiyah, surah nomor 45 ayat 21 juga Allah berfirman. Surah Al-Jathiyah, surah nomor 45 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibal ladzina ijtara'u as-sayyi'ati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. An naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Allah SWT mengatakan, apakah orang-orang yang berbuat dosa itu, pelanggaran-pelanggaran, mengira kami akan menyamakan mereka sama dengan orang-orang beriman dan beramal saleh, baik kehidupan ataupun kematian mereka? Sungguh buruk apa yang mereka hakimi itu. Enggak mungkin itu, mustahil. Di kehidupan mereka, orang-orang yang beriman pasti bahagia, pasti tentram. Was-was syaitan yang mengatakan kita kalau jadi orang baik itu kemudian jadi tidak enak, bohong semuanya. Terbukti kehidupan orang-orang saleh sebelum kita, dari nabi-nabi, ya, puncaknya nabi-nabi, bahagia mereka. Punya pasangan hidup, punya keturunan, punya kedudukan, namanya dikenang. Dan orang-orang yang mengikuti para nabi-nabi, kalau kita misalnya lingkup Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Bayangkan Khulafaur Rasyidin tadinya orang-orang yang tinggal di padang pasir Mekah, nggak ada yang kenang, nggak ada yang tahu nama ini. Orang dulu kan tahunya Persia dan Romawi. Tapi karena kesolehan mereka, Allah jadikan mereka raja-raja dunia, disegani oleh dunia, kemenangan, kebahagiaan. Coba lihat fakta historinya, itu karena kesolehan mereka. Dan kita lihat sebaliknya, teman-teman sekalian, orang-orang yang durhaka pada Allah seperti Fir'aun yang sampai sekarang muminya masih bisa kelihatan, ya, kemudian Namrud, ya, kemudian kita bisa lihat juga orang-orang yang umumnya yang melakukan pelanggaran seperti kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, ya. Kemudian di sekarang di mana? Di Italia ada kota ditemukan, kota Pompei dikatakan. Kota yang tua dan kota itu dekat gunung. Ditemukan ada banyak patung-patung berjatuhan. Mereka pikir patung awalnya, setelah mereka teliti ternyata itu manusia. Tapi bentuknya seperti patung kayak dikutuk. Mereka pun tidak tahu ceritanya. Saya pernah lihat cuplikannya, cuma dikatakan kota ini kemungkinan pernah melanggar Tuhan. Mereka bahasakan begitu karena dokumentasinya itu adalah orang-orang non-muslim yang membuatnya. Ini cuma melanggar Tuhan saja, kemudian dihukum seperti ini. Entah apa kisah mereka. Tapi kita lihat orang-orang yang durhaka dihukum seperti itu, dan orang-orang yang saleh, sebagaimana Allah menyebutkan orang-orang yang saleh itu seperti para nabi-nabi dalam surah surah Al-An'am. Sebabnya para nabi-nabi diberikan kelebihan-kelebihan, kepemimpinan, ya, kedudukan, keturunan, harta, ya. Itu semua karena mereka buat kesolehan. Dan Allah setelah menyebutkan nabi-nabi dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 85, Allah tutup ayatnya mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullum minas salihin.
Semua itu kami berikan kepada mereka karena mereka orang-orang yang saleh, orang-orang yang patuh. Ya. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 4. Surah nomor 29 ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat ini sangat tegas menekankan orang-orang yang mengkhayal kalau dia buat dosa tidak dihukum. Ya. Itu mengkhayal namanya. Tidak bakal lepas luput dari azabnya Allah. Al-Ankabut ayat 4. Surah nomor 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Ya. Apakah orang-orang yang berbuat dosa itu mengira mereka luput dari azab kami? Ya. Sungguh buruk apa yang mereka hakimi itu. Perhatikan di sini ayat Allah jelas, gitu kan. Jadi jangan masuk ke zona itu, teman-teman. Tidak usah masuk ke zona pelanggaran. Ini wilayah pelanggaran agama, tidak usah dimasukin, tidak usah dicoba-coba, nggak ada istilah coba dosa itu. Ya. Coba aja ini, coba aja khamar supaya kamu tahu rasanya, nggak usah coba. Tidak ada ruginya kita kalau nggak coba. Kalau kita nggak coba dosa nggak ada ruginya, nggak coba khamar, nggak coba zina, nggak ada ruginya. Bukan tangan kita putus, mata kita buta, nggak, sama sekali nggak. Jangan dicoba-coba karena bahaya buat kita. Kalau kita masuk ke sana teman-teman sekalian, ada hukumannya. Dan efek hukumannya lebih berat daripada perbuatannya. Sementara orang berbuat amal saleh, efek balasnya juga lebih besar. Lebih besar. Ya. Banyak sekali Allah salihati ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim. Allah pasti akan memberikan balasan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka akan mendapatkan pengampunan dosa dan rezeki yang melimpah. Surah Fatir, surah nomor 35 ayat 7. Surah nomor 35 ayat 7 juga Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh mereka pasti akan dibersihkan dosa-dosanya dan diberikan pahala yang besar. Surah Muhammad, surah nomor 47 ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhu sayyiatihim wa aslaha balahum. Siapapun yang beriman dan beramal saleh lalu beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Al-Qur'an yang benar datang dari Tuhannya, maka Allah akan membersihkan dosa-dosa mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Surah Fatih, surah nomor 48 ayat 29. Surah nomor 48 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratun wa ajrun 'azim. Allah menjanjikan dengan janji yang benar orang-orang yang beriman dan beramal saleh pasti mereka akan dibersihkan dosa-dosanya dan diberikan pahala yang besar atau yang agung, ya. Di poin ketiga terakhir dari ini adalah surah At-Taghabun, surah nomor 64 ayat 9. Surah nomor 64 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyiatihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh pasti Allah akan bersihkan dosa-dosa mereka dan Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan itulah kemenangan yang besar. Yang keempat, Allah akan berikan kepadanya hidayah. Hidayah, Allah akan berikan petunjuk. Ya, setiap kali dia butuh petunjuk, dia mentok ke satu titik, kemudian dia butuh petunjuk, nasihat, Allah akan mudahkan. Dalilnya surah Yunus, surah nomor 10 ayat 9. Surah Yunus, surah nomor 10 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Al-ayat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh pasti Allah akan berikan kepada mereka petunjuk selama kehidupan mereka di dunia karena keimanan mereka. Surah At-Talaq masih di poin keempat masalah petunjuk. Surah nomor 65 ayat 11. Allah juga berfirman 65 ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yukhrijal ladzina amanu wa 'amilus solihati minadh dhulumati ilan nur. Al-ayat. Siapapun yang beriman dan beramal saleh, ya,
pastilah Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan kehidupan kepada cahaya yang terang. Yang kelima, Allah akan berkasih sayang dengannya. Dan kita tahu kalau ada orang yang punya kedudukan, punya jabatan, dia berkasih sayang dengan kita, artinya dia mengatakan kepada kita, apa saja kebutuhanmu silakan sampaikan ke saya. Tentu kita akan merasa senang. Apalagi kalau orang ini kaya, orang ini punya kemampuan, orang cerdas, pintar, kita akan sangat senang. Allah menjanjikan sang pencipta masalah itu. Langsung, syaratnya beriman dan beramal saleh. Jadi orang baik. Ya. Dalam surah Maryam, surah nomor 19 ayat 96, Allah berfirman. Surah nomor 19 ayat 96, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Kalimat wuddanya jadi saksi bahasan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh pasti zat yang maha penyayang Allah akan berkasih sayang padanya. Wudda, ya, mengasihi dia. Yang keenam, Allah akan tinggikan derajatnya nanti. Di surga maksudnya, ya, akan mendapatkan derajat yang tinggi. Di dunia juga sebagian ulama mengatakan masuk dalam ayat ini, tapi ayat ini lebih fokus ke masalah di akhirat. Dalam surah Thaha, surah nomor 20 ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thaha 20 ayat 75. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Siapapun yang bertemu dengan Allah pada hari kiamat sementara dia beriman dan beramal saleh, maka pasti mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi. Yang ketujuh, dijamin keamanan untuk mereka. Keamanan jiwa, keamanan lingkungan, keamanan ekonomi ditanggung semuanya. Intinya mereka tidak perlu takut, tidak ada ketakutan dan aman. Dalam surah Al-Maidah, surah nomor 5 ayat 69 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapapun yang beriman pada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, maka tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak perlu mereka bersedih hati. Juga dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surah Thaha, surah nomor 20 ayat 112. Thaha 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dzulman wala hadma. Siapapun yang beriman, siapapun yang beramal saleh dan dia beriman, maka dia tidak perlu takut kezaliman dan tidak perlu takut kerugian. Diberikan keamanan semua. Yang kedelapan, Allah janjikan rezeki yang melimpah. Jadi perhatikan bertubi-tubi. Kita lihat janji-janji Allah yang besar. Ini yang baru saya sempat susun, ya. Mungkin masih banyak yang luput dari saya ini. Tapi ini saya sudah cukup buat kita. Rezeki yang melimpah disebutkan dalam surah Al-Hajj. Surah nomor 22 ayat 50. Surah nomor 22 ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa rizqun karim. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka pasti dibersihkan dosa-dosanya dan akan diberikan rezeki yang karim. Ya, karim itu berarti melimpah, mulia, ya. Kemudian dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 45. Ar-Rum surah nomor 30 ayat 45 Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus solihati min fadlih. Al-ayah. Allah pasti akan membalas orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari karunia-Nya. Fadl, karunia, ya, rezeki. Kemudian yang kesembilan, Allah janjikan kedudukan di muka bumi. Diberikan jabatan, diberikan kedudukan. Dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 55. Pokoknya istiqomah saja. Nikmati halal, kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Istiqomah saja. Makin kita pertahankan, makin lama makin kental rahmatnya Allah datang. Kedudukan di muka bumi Allah sebutkan An-Nur 24 ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah menjanjikan dengan janji yang benar, siapapun yang beriman di antara kalian dan beramal saleh pasti akan diberikan kedudukan di muka bumi. Kata ulama bisa diberikan sampai kerajaan, ya.
maka Allah akan memberikan kepada mereka kedudukan di muka bumi sebagaimana telah diberikan oleh kepada orang-orang soleh sebelum mereka, dan pasti Allah akan menetapkan atau memenangkan agama yang telah Allah ridhoi yang mereka pertahankan, dan Allah akan ganti ketakutan mereka menjadi keamanan. Syaratnya mereka menyembah dan patuh hanya kepada Aku dan tidak menyekutukan Aku dengan sesuatu apapun. Dan siapa yang kufur setelah ini, sudah ada penyampaian tapi tidak mau juga engah, ya, tidak mau juga sadar, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi ini dijanjikan saksi bahasan kita akan diberikan kedudukan di muka bumi. Dalam surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 105, masih di poin 9 diberikan kedudukan. Al-Anbiya 21105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi pasti kami akan wariskan kepada hamba-hamba kami yang saleh. Jadi was-was syaitan saja itu yang mengatakan kepada kita kalau jadi orang saleh atau salehah, atau anak-anak dari kecil kalau kita buat hafal Quran, ajak ke masjid, ini berarti sudah terlalu kolot ini, ya. Garis keras lah, apalah segala macam. Ya. Ini nggak benar semua. Iya. Dianggap ini ajaran-ajaran yang keras, tidak penting. Ya. Lihat bagaimana Allah janjikan. Yang ke-10, Allah janjikan rahmat setelah kedudukan di muka bumi. Rahmat karunia yang sedang kita bahas juga dalam buku kita. Jadi diberikan sesuatu yang di atas kapasitas dia sebagai manusia. Allah sebutkan dalam surah Al-Jathiyah, surah nomor 45 ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati. Al-Jathiyah ayat 30 ya, surah nomor 45. Siapapun yang beriman dan beramal soleh, maka pasti Tuhan mereka akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Pasti dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke-11, Allah janjikan mereka selamat dari kerugian. Nah, jadi mendapat keuntungan beda, selamat dari kerugian beda. Nah, gitu. Jadi ini dua hal yang beda. Kalau misalnya orang dagang dapat keuntungan, itu sebuah prestasi. Selamat dari kerugian juga prestasi, beda, ini dua hal yang berbeda. Makanya tadi kita bedain. Selamat dari kerugian ini Allah janjikan surah yang sudah kita hafal semua. Al-Asr, surah nomor 103. 3 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr, demi masa yang kalian lalui di dunia. Innal insana lafi khusr. Manusia pasti melalui kerugian-kerugian. Lalu kata Allah apa? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq, saling mewasiatkanlah kebenaran ini kata Allah. Ingat, beramal saleh dan beriman beramal saleh adalah keselamatan, ya, keberuntungan. Saling mengingatkan kebaikan ini, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, dan saling mewasiatkan agar sabar dalam menjalani kebenaran atau mempertahankan kebenaran. Yang ke-12, Allah janjikan mereka menjadi generasi terbaik manusia, layak untuk dikenang kisah-kisahnya. Allah akan kekalkan kisah mereka sehingga jadi pelajaran mereka, generasi terbaik manusia. Surah Bayyinah, dalilnya, surah nomor 98 ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Khairul bariyah, generasi terbaik. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh pasti mereka akan menjadi generasi terbaik. Kata ulama tafsir, akan dikenang kisahnya, akan menjadi contoh bagi manusia yang lain. Kita tahu misalnya Luqman. Luqman bukan seorang nabi, tapi dia seorang yang saleh. Lalu Allah kenang, disebutkan namanya dalam Al-Quran, surah Luqman, karena kesolehannya. Dan terlalu banyak kisah orang-orang saleh yang luar biasa. Allah kekalkan nama-nama mereka. Kemudian ke-13, setelah tadi 12 menjadi generasi terbaik, ke-13 Allah subhanahu wa ta'ala memastikan mereka akan bertemu dengan Allah. Dan bertemu dengan Allah dalam arti kata melihat Allah ini dan masuk ke dalam surga nantinya. Melihat Allahnya, kita garis bawahi kata-kata bertemu dengan Allah dan melihat Allah di surga. Dalam surah Al-Kahfi, surah nomor 18 ayat terakhir, ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, artinya melihat Allah nanti di surga, karena nikmat terbesar surga melihat wajahnya Allah, maka dia semestinya beramal saleh dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang ke-14, orang saleh dan salehah disuruh kita menikah dengan mereka dan disuruh kita menikahkan mereka. Kalau mereka melamar jangan ditolak, perintah Allah dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 32.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Jadi yang bujang-bujang ini bisa pakai sebagai hujjah ini. Ya. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Dan menikahlah kalian, ya. Kalau belum menikah maka disuruh menikah sama Allah gitu kan. Orang-orang yang sendiri di antara kalian menikah atau nikahkanlah orang yang masih sendiri di antara kalian dan orang-orang soleh dari hamba-hamba sahaya kalian laki-laki dan perempuan. Orang soleh jangan ditolak. Kemudian yang ke-15, Allah menyuruh kita berdoa kepada Allah meminta agar generasi kita menjadi orang soleh. Kita jadi soleh, generasi kita jadi baik. Itu bagian dari ibadah. Jadi kita mencetak kader manusia ini itu orang-orang saleh. Allah sebutkan dalam Al-Quran dan jangan luput doa ini dalam setiap hari teman-teman. Baca doa ini. Walaupun belum menikah juga baca. Ya, jadi nanti pun kalau sudah berumah tangga ini doa sudah berfungsi buat dia. Jangan nanti tiba masa kemudian baru mau berdoa, tidak. Doa-doa yang kita baca akan berfungsi pada saat kita butuhkan. Dalam surah Al-Ahqaf, surah nomor 46 ayat 15. Al-Ahqaf 46 ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa innani minal muslimin. Wahai Tuhanku, mudahkanlah aku untuk bersyukur kepadamu atas segala nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan mudahkanlah aku untuk selalu beramal saleh dan wariskan itu kepada keturunanku. Perbaiki keturunanku dengan kesolehan itu, gitu. Sesungguhnya aku telah taubat kepadamu dan aku sudah menyerahkan diri kepadamu. Juga dalam surah Shaffat, surah nomor 37 ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, karuniakanlah aku keturunan yang saleh. Yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan amal, yaitu balasan yang melimpah. Jadi kalau rutin kita istiqomah dalam mengerjakan ibadah teman-teman sekalian, nanti pahalanya dilipat gandakan lagi dibandingkan beda dengan orang yang hanya sesekali mengerjakannya. Saya kasih contoh, misal sebelum saya baca ayat-ayatnya, ada hadits Nabi SAW yang berbunyi siapa yang sudah ya, menjalankan atau dia sudah niatkan, dia sudah rutinkan membaca hizib dari Al-Quran, ya, dia baca sebagian ayat Al-Quran yang dia niat dia mau baca di sholat malamnya dan tidak sempat dia baca, Allah akan catatkan baginya pahalanya lengkap. Misal antum sudah niat nanti malam saya mau baca surah Ar-Rahman dalam sholat malam, ternyata kita pas bangun sudah menjelang azan subuh baru sholat 2 rakaat, baru baca mungkin 10 ayat dari Ar-Rahman, sisanya Allah kasih pahalanya walaupun belum sempat dibaca. Juga ada hadits Nabi SAW yang berbunyi siapa yang melakukan amal saleh di waktu dia senggang. Di waktu dia senggang, jadi artinya buat sehat kayak kita sekarang, masya Allah nggak ada masalah. Di situ dia beramal saleh, gitu kan? Maka Allah akan catatkan baginya pahalanya di waktu dia sulit. Jadi misalnya pada saat dia masih sehat dia selalu puasa Senin Kamis. Begitu dia sakit dia nggak bisa lagi, tetap pahalanya jalan. Atau dia mukim, dia kerjakan selalu sholat qabliyah dan ba'diyah. Begitu musafir dia jamak qasar, kan tidak ada qabliyah dan ba'diyahnya, maka tetap dapat pahalanya. Seperti itulah. Jadi kalau rutin kerjakan ini maka dia akan dilipat gandakan pahalanya. Banyak ayat di sini. Di antaranya adalah surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 277. Al-Baqarah 2 surah nomor 2 ayat 277. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajrun 'inda rabbihim. Al-ayat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, perhatikan selalu iman amal saleh. Iman amal saleh. Dari tadi kita sebutkan Allah berfirman itu. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh dan mendirikan solat dan memberikan zakat, mereka pasti akan mendapatkan pahala yang melimpah di sisi Tuhan mereka. Juga dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 57, dan ayat yang sama terulang, tadi Al-Imran 3 ayat 57, terulang di An-Nisa, surah nomor 4 ayat 173. Jadi dua ayat ini terulang di dua tempat, Al-Imran 57 dan An-Nisa 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum. Siapapun yang beriman dan beramal saleh pasti akan diberikan semua pahala mereka dengan melipat atau terlipat ganda. Dalam surah Al-Isra, surah nomor 17 ayat 9. Surah nomor 17 ayat 9.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Siapapun yang beriman dan beramal saleh maka pasti akan diberikan pahala yang besar ya. Kemudian dalam surah Al-Kahfi surah nomor 18 ayat 2 Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Kalau tadi ajran kabira ya. Allah menyampaikan berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh, mereka pasti akan mendapatkan ajran hasana. Hasan artinya pahala yang menggembirakan dia. Juga kemudian dalam surah ini diulangi di 3 surah ya. Sama ayatnya surah Fussilat surah nomor 41 ayat 8. Ini ayat ini sama di 3 surah. Fussilat 41 ayat 8 surah 41. Al-Insyiqaq 84 ayat 25 dan At-Tin. At-Tin surah nomor 95 ayat 6. Saya ulangi lagi di Fussilat surah nomor 41 ayat 8, Al-Insyiqaq surah nomor 84 ayat 25 dan At-Tin surah nomor 95 ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang beriman dan beramal saleh mereka akan mendapatkan pahala yang tidak akan pernah membuatnya sedih atau maksudnya diberikan pahala yang melimpah. Yang terakhir 17 adalah masuk ke dalam surga. Allah SWT berfirman dalam surah Ghafir. Ini mudah dihafal. Surah nomor 40 ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Siapapun yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan sementara dia beriman, maka mereka pasti akan masuk ke dalam surga, di dalamnya diberikan rezeki tanpa batas. Kemudian dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 11, orang yang beriman dan beramal saleh akan masuk surga. At-Talaq 65 ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Siapapun yang beriman kepada Allah dan berbuat amal saleh, pasti Allah akan masukkan mereka ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai dan mereka akan kekal selama-lamanya di sana. Maka Allah telah memberikan yang terbaik dari rezekinya. Kemudian juga dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 25, Allah terus mengingatkan, ini cuma saya susun kurang lebih 5 atau 6 ayat. Sebenarnya ada lebih daripada itu. Kalau kita di Mu'jam Al-Fadh Quran, saya susun dari situ. Banyak sekali, mungkin puluhan ayat berhubungan dengan janji masuk surga ini. Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 25, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Sampaikan berita gembira kepada orang beriman dan beramal saleh bahwasanya mereka akan mendapatkan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberikan buah-buahan sebagai rezeki, mereka mengatakan ini yang kami sukai yang dulu kami diberi. Maksudnya kemarin dikasih, hari ini juga dikasih, tapi rasanya berbeda. Kemudian dikatakan dan mereka diberikan yang beragam macam. Sebagaimana ada hadis Bukhari menjelaskan masalah ini. Orang yang paling rendah di surga memiliki 10.000 pelayan. Orang yang paling rendah derajatnya 10.000 pelayan. Dan setiap pelayan membawa 2 nampan. Nampan dari emas di kanannya dan nampan dari perak di kirinya. Terisi dengan makanan 10.000 itu. Dan ahli surga tidak ada lagi lapar dan kenyang. Maka dia akan menikmati makanan itu, kata Nabi SAW, dia akan nikmati makanan itu dari piring pertama sampai piring yang terakhir. Kalau 10.000 orang yang membawa masing-masing 2 berarti 20.000 nampan. Dan itu luar biasa. Mereka dikasih, dikatakan wa utubihi mutasyabiha, diberikan kepada mereka yang beragam-ragam macam ini, dan mereka diberikan juga pasangan-pasangan yang suci ya, serta mereka akan kekal di dalamnya. Kemudian Al-Baqarah surah nomor 2 juga ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Siapa yang beriman dan beramal soleh pasti mereka akan menjadi penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Yang terakhir An-Nisa. Ini di 2 ayat disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 57 dan ayat 122. An-Nisa 57 dan 122.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannat. Dan orang-orang yang beriman, al-ayat tentunya, ada lanjutan ayatnya. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh pasti mereka akan kami masukkan ke dalam surga-surga. Ya. Jadi lihat teman-teman sekalian bagaimana manfaatnya orang menjadi orang yang saleh. Terutama teman-teman yang masih generasi muda ini. Ya. Yang masih muda itu habiskan umur kita di ketaatan. Dan ingat hadis Nabi SAW, Inna Allah yu'jibu min syabin laisa lahu sabwah. Allah kagum dengan anak muda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Jadi semua itu waswas syaitan. Masa muda habisi, mumpung, apa segala macam. Biar tahu rasanya. Nggak usah tahu rasanya dosa. Nggak perlu. Lebih baik kita tahu rasanya ibadah. Kan gitu. Dan jangan pernah wariskan keburukan kepada keturunan kita. Nggak boleh. Ya, saya sudah pernah jelaskan kalau dulu hamil di luar nikah, jangan sekarang lah hamil di luar nikah juga anaknya. Karena ada begitu ibu-ibu pakai jilbab, anaknya nggak pakai jilbab. Kenapa? Oh karena masih muda. Seakan-akan salah kalau pakai jilbab di masa muda. Enggak, ya. Kalau pun masih kecil sudah pakai jilbab, gitu. Seperti itu. Anak-anak tidak diajak ke masjid laki-laki. Kenapa nggak diajak ke masjid ke pengajian? Oh itu kan pengajian untuk orang yang sudah berumur. Salah. Justru mereka harus tahu apa yang kita tahu sekarang di masa kecilnya mereka. Bagus sekali. Ini saya acungkan jempol teman-teman yang bawa anak-anaknya. Asal anak-anaknya diberikan gambaran tentang masalah di pengajian Jakarta juga begitu saya sampaikan. Jangan lupa bawa anak-anak. Biasakan hiburan mereka di situ. Ya, nanti kalau diberikan pengertian dan mereka dengar ilmu itu luar biasa. Sampai ada beberapa ikhwah yang bawa anaknya. Itu saya pengajian, anak itu sambil nulis SD. Dinulis sama dia apa yang. Bahkan dia kadang-kadang dia liatin ayahnya tulisannya. Nah, ini luar biasa. Ada seorang ikhwah membawa anaknya kepada saya di salah satu pengajian Jakarta. Bahwa Ustaz ini anak saya. Saya kira cuma mau salaman saja. Terus dia bilang, Ustaz ini anak saya dari 1 tahun yang lalu, saya biasakan dengar ceramahnya Ustaz. Dan sekarang setiap mau tidur, awalnya saya paksakan dengar. Sekarang dia nggak mau tidur kecuali dengar ceramahnya Ustaz. Dan dia sudah dengar kurang lebih 300 judul ceramah. Di SD, kelas 2, kelas 3 SD. Dia sudah bisa nampung 300 ceramah yang dia dengar. Bagaimana kalau dia dengar seterusnya? Itu generasi yang harus kita kader. Jadi, seperti itu. Jangan keburukan-keburukan teman-teman. Dan kita juga jadikan anak kita sebagai amal jariah. Baik, kita masuk ke bahasan yang disampaikan oleh penulis di sini, masalah memohon ampun. Beliau mengangkat 1 ayat dan juga masalah taubat diangkat juga 1 ayat. Tapi kita dengarkan bagaimana, maaf ada 2 ayat ya di masalah taubat. Beliau mengangkat ayat yang pertama dalam masalah memohon ampun, kisah tentang Nabi Saleh alaihissalam, disebutkan dalam surah An-Naml ayat 46. Surah An-Naml ayat 46. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Jadi saksi bahasan kita la'allakum turhamun, karena kan kita sedang bahas amal-amalan yang mendatangkan rahmatnya Allah, di antaranya beristighfar. Terjemahannya, dan dia berkata, maksudnya Saleh kepada kaumnya, hai kaumku, mengapa kalian minta disegerakan keburukan sebelum kalian minta kebaikan? Hendaklah kalian segera memohon ampun kepada Tuhan kalian Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Asy-Syaukani mengatakan dalam tafsirnya, yang dimaksud dalam perkataan firman Allah di sini, qala ya qaumi lima tastajiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah. Hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Yakni Nabi Saleh alaihissalam mengatakan kepada segolongan orang kafir dari mereka yang mengingkari dakwanya, mengapa kalian minta disegerakan keburukan sebelum kalian minta kebaikan? Ada orang begitu, subhanallah. Sudahlah, tidak usah nasihatin kami, tidak usah ingatkan, sudah tidak apa-apa, datangkan azabnya Allah. Alhamdulillah. Kenapa enggak kebaikan dulu? Kenapa enggak dicoba? Ibadah boleh kita lakukan. Lakukan, tidak masalah. Kita mau tahu silakan, tapi memang tidak ada kata-kata coba ya. Jadi baik dalam maksiat ataupun dalam ibadah, enggak kita lakukan serius. Ibadah kita kerjakan serius. Mujahid berkata rahimahullah, seorang tabi'in yang masyhur, yang dimaksud dalam ayat yakni minta disegerakan azab sebelum kalian meminta rahmat. Jadi sebelum minta dimatikan, sebelum minta dihukum ya, kita minta rahmatnya Allah. Kenapa harus minta keburukan? Artinya mengapa kalian menunda iman yang akan mendatangkan pahala kepada kalian, dan kalian menyegerakan kekafiran yang mendatangkan azab kepada kalian? Mereka juga mengatakan, ya, datangkan azab kepada kami wahai Saleh. Maka Saleh mengatakan, laula tastaghfirunallah, maksudnya kalian memohon ampun kepada Allah sebelum minta azabnya. Kenapa harus melakukan itu?
La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Allah cuma suruh kita itu saja kok. Kemudian Syekh Sa'di mengatakan, salah satu ulama tafsir, mengatakan pada saat menjelaskan tafsir, qala ya qaumi lima tastajiluna bis sayyiati qabla al hasanah. Hai kaumku, kata Saleh, kenapa kalian berburu-buru meminta keburukan, ya, atau melakukan dosa sebelum melakukan kebaikan, atau sebelum meminta kebaikan. Maksudnya, mengapa kalian bersegera melakukan keburukan dan sangat menginginkannya sebelum melakukan kebaikan yang akan membaguskan ihwal kalian dan memperbaiki urusan kalian, baik urusan dunia maupun akhirat. Padahal tidak ada alasan bagi kalian untuk pergi guna melakukan keburukan. Laula tastaghfirunallah, hendaklah kalian segera memohon ampun kalau sempat berbuat dosa, dengan bertobat dari kesyirikan dan kemaksiatan, serta berdoalah kepada Allah agar la'allakum turhamun, kalian mendapatkan rahmat Allah. Jadi ini ayat yang diangkat oleh penulis ini, satu buah ayat berhubungan dengan masalah istighfar, walaupun ayat tentang istighfar banyak sekali. Tapi beliau ingin menekankan poin ini karena ada kalimat la'allakum turhamun. Ternyata istighfar mendatangkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian masalah taubat, beliau mengangkat dari surah Al-An'am ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ja'aka alladhina yu'minuna biayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi ar-rahmah annahu man 'amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, hai Muhammad, katakanlah salamun alaikum, keselamatan buat kalian, selamat datang. Rabb kalian telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Jadi siapapun yang datang, termasuk para dai-dai, para duat, para ulama, didatangi majlisnya, walaupun orang itu buruk sekali dulunya, sambut mereka. Mau datang ke masjid, ahlan wa sahlan, silahkan, selamat datang di majlis ilmu, selamat datang di zona ibadah, selamat datang di kumpulan orang-orang saleh. Itu yang kita katakan, disuruh ucapkan. Dan ketahuilah Rabb kalian telah menyampaikan dan berseru tentang atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwa barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kalian lantaran kejahilan, artinya dia belum tahu atau dia lalai sebelumnya, kemudian dia taubat setelah mengerjakannya dan setelah itu memperbaiki, mengadakan perbaikan, maksudnya sibuk dengan amal soleh, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. As-Sa'di mengatakan dalam tafsirnya mengenai Al-An'am 54 ini, apabila orang-orang yang beriman datang kepada Muhammad, maka ucapkanlah salam kepadanya, sambutlah mereka, sampaikan kepada mereka ucapan salam darimu, berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan apa yang dapat menggiatkan tekad dan kemauan mereka, berupa rahmat Allah yang luas, kemurahan dan kebaikannya, serta anjurkanlah mereka kepada semua sebab dan jalan yang mengantarkan ke sana. Demikian pula takut-takutilah dia atau mereka dari melakukan dosa, atau sampaikan hal-hal yang membuat mereka takut berbuat dosa, dan perintahkan mereka untuk bertaubat dari dosa-dosa agar mereka mendapatkan pengampunan dan karunia dari Rabb mereka. Sebagaimana Allah mengingatkan tadi, kataba rabbukum 'ala nafsir rahmah annahu man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'di wa aslah. Al-ayat. Sebagaimana Rabbmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan, maksiat, lalu kemudian karena kejahilan, kata ulama tafsir, jahil termasuk orang yang lalai. Dia tidak tahu hukum atau dia lalai. Dia tahu tapi dia melanggar. Dianggap jahil di sini. Ya, karena kalau dia tidak jahil dia tidak akan melakukan, ya. Kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan. Makna daripada ayat ini, kata beliau, di samping meninggalkan dosa dan menyesalinya, juga harus memperbaiki perbuatan, melaksanakan apa yang diwajibkan Allah, dan memperbaiki amal-amal yang rusak, baik amal-amal zahir maupun batin. Kemudian ayat yang mulia kita tutup dengan ini, surah Az-Zumar ayat 53. Ini ayat yang paling luar biasa berhubungan dengan masalah luasnya rahmat Allah. Ini teman-teman sekalian luar biasa ayat ini. Ini solusi yang terdekat. Sampai seorang ulama, saya nonton cuplikannya, ditanya, ma hiya arjah ayah fi kitabillah. Ayat apa kira-kira yang paling bisa kami harapkan? Maka orang ini, Syekh ini membacakan ayat ini. Surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a
innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah bilang Allah tidak akan maafkan, dosaku terlalu besar, tidak ada ceritanya. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Sesungguhnya Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Waktu dia jelaskan ini, pembawa acaranya sempat nanyakan begini, walaupun dia durhaka sama orang tua, kata beliau, walaupun durhaka sama orang tua, walaupun dia selama hidupnya riba, walaupun dia riba, walaupun dia berbuat syirik, walaupun dia buat syirik. Karena Allah mengatakan Allah ampuni semua dosanya, selama dia belum mati taubat, bersih. Ini ayat yang luar biasa nih. Makanya saya bilang dari awal teman-teman sekalian, taubat itu seperti kapal penyelamat itu. Jangan disia-siakan, kalau tidak kita tenggelam nanti. Dan ingat, setiap orang yang masih berpikir berbuat dosa teman-teman sekalian, ada solusinya yang halal. Babi haram, Allah ganti sapi, kambing, ayam, ikan, banyak gantinya. Allah haramkan khamar, gantinya susu, madu, sirup, banyak yang lain. Allah larang zina, Allah bolehkan nikah. Oleh karena itu yang bujang-bujang nikah segala. Saya selalu gitu godain orang bujang-bujang, tidak tahu tunggu apa ini. Allahu a'lam nunggu apa.